Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Amanah yang dititipkan Allah pada kita ini mudah-mudahan benar menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah. Dengan bertambahnya usia kita semakin dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar, yang saudara-saudara kita para pejuang yang berada di garda depan, mereka tim medis, dokter, perawat dan semuanya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran dan keselamatan. Dan mereka-mereka yang sedang terkena penyakit atau virus corona ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salam serta salam mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kita bertemu kembali di episode kali ini, yaitu tentang hifdzul lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Ini kita ambilkan dari kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab ini biasanya di pesantren kita pelajari. Kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian kalau yang saya pegang ini diterjemahkan oleh Kiai Haji Misbah Mustafa dengan bahasa Jawa. Sebelumnya sebagai seorang santri, sekali lagi agar ilmu kita mendapatkan menjadi ilmu yang manfaat, mari kita doakan guru-guru kita, pengarang-pengarang kitab yang kita pelajari, mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan di surganya Allah dengan ilmu yang telah diajarkan melalui kitab-kitabnya, dan guru-guru kita yang telah mengajari kita juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan orang tua kita, kakek nenek kita, mbah buyut kita mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi, khususan mu'alliful kitab Wasiyatul Mustafa rahimallahu ta'ala, wa khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina ustadina wa ustadina wa syaikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dari kitab yang kami pegang ini ada di halaman 31, Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di sini banyak wasiat-wasiat beliau, dan kami cuplikan di antara sebuah wasiat bab tentang hifdzul lisan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi baginda Nabi bersabda, ini berwasiat kepada Sayyidina Ali, bukan hanya kepada Sayyidina Ali, berarti kita sebagai umatnya juga harus mengikuti wasiat yang diberikan oleh Rasulullah ini. Al-khas yuridul am, khusus buat Sayyidina Ali tapi umum buat umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat beliau tentang lisan? La tu'ayyir ahadan, janganlah engkau menghina seseorang, janganlah engkau mencela seseorang, bima fihi, dengan apa yang ada di dalamnya. Fama min lahmin illa wa fi admun, dan tidaklah ada daging kecuali di dalamnya ada tulang. Maksudnya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semuanya memiliki kekurangan. Kalau yang kita lihat adalah kekurangannya, kemudian apalagi kita menghina, maka itu diantara kecaman yang luar biasa, dan ini akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Kenapa? Karena kalau kita telusuri, kita ini ciptaan Allah. Untuk masalah bentuk tubuh kita
kita tidak memiliki hak sama sekali untuk meminta kepada Allah. Ini adalah takdir yang jelas-jelas harus kita terima apa adanya. Maka kalau seandainya ada saudara kita yang mohon maaf tidak sempurna, kemudian kita hina, maka dengan sendirinya kita menghina makhluk Allah. Kalau seandainya kita menghina makhluk ciptaan, berarti kita menghina kepada yang mencipta. Kita tidak sadar hinaan kita pada makhluk tersebut itu adalah hinaan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Betapa dahsyatnya dosa yang kita lakukan. Maka di sini kita diwasiati oleh baginda Nabi Muhammad SAW, jangan menghina, jangan mencelah saudara kita. Lihatlah kebaikan mereka, jangan lihat kejelekannya, apalagi kalau dalam bentuk fisik. Karena setiap seseorang, walaupun dia tidak sempurna, pasti memiliki kelebihan. Likulli syai'in maziyah, segala sesuatu mesti memiliki kebaikan, memiliki kelebihan yang orang lain mungkin dia tidak bisa. Subhanallah, banyak kita jumpai saudara-saudara kita, mohon maaf, yang tidak sempurna. Mereka bisa menghafal Quran. Tapi kita yang sempurna, pandangan kita yang sempurna, akal kita yang sempurna, kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Juga kita bisa banyak menyaksikan saudara-saudara kita yang tidak lengkap tubuhnya, tapi mereka subhanallah memiliki kelebihan dalam atletik, dalam olahraga, dalam seni, dan yang lain. Subhanallah, yang mungkin mohon maaf orang yang sempurna saja kenapa tidak bersyukur dengan kesempurnaannya itu. Maka wala kafaratan lil ghaib lil ghayyab, jadi tidak ada kafarat bagi mereka yang ghibah, yang menghina, orang-orang yang ngerasani, hatta yastahillahu, sehingga dia minta maaf. Orang yang ahli ghibah, ahli gosip, maka untuk menebus dosa-dosanya adalah dia harus meminta maaf. Ini berat. Meminta maaf kepada orang yang kita bahas, meminta maaf kepada orang yang kita rasani. Mudah-mudahan kami akan bisa menerangkan tentang bab khusus tentang ghibah. Ini berat. Kalau kita tidak bisa minta maaf atau orang yang kita bicarakan itu sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yastaghfirullah. Kita harus memohonkan maaf kepada Allah buat dirinya. Maka di saat kita membicarakan saudara kita, kalau saudara kita mungkin tidak ada, kita minta maaf kepada Allah. Ini dua kafarat. Yang pertama kita harus meminta maaf, yang kedua kita harus meminta maafkan kepada Allah, kepada saudara kita tersebut. Subhanallah, jamaah rahimakumullah, berat. Maka jangan coba-coba menghina saudara kita. Jangan coba-coba meremehkan saudara-saudara kita. Karena mereka juga sama. Mereka juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan. Allah tidak menciptakan dalam diri seseorang itu afdalu minal lisan. Lebih afdal, lebih utama daripada lisan. Di antara tubuh kita semuanya ini, lisan ini utama. Yudkhilul jannah. Karena apa? Karena lisan ini bisa memasukkan orang tersebut surga. Wa yudkhilun nar, dan lisan itu juga bisa memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Fas junhu, maka kendalikan lisan itu. Maka jaga lisan itu. Suara penjarakan lisan itu. Maksudnya apa? Fa innau kalbun akur. Karena dia itu bagaikan anjing yang galak, anjing yang gila. Kalau gak dijaga, bahaya. Bisa menggigit orang dan orang yang digigit menjadi mati. Maka betul, lesan yang kita ucapkan itu al-kalamu yanfudu ma la tanfudu al-ibar. Itu bisa menembus yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Maka betul, al-fitnatu asyadul minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada
pembunuhan. Kalau orang membunuh, hanya sebatas dia membunuh selesai. Tapi kalau orang yang fitnah, bisa jadi sampai mati dia akan tersakiti hatinya. Rentetannya jauh lesan ini. Dan di antara dosa terbesar itu ada di lesan. Aksaru khotoya ibni Adam fil lisan. Paling banyak dosa yang dilakukan oleh manusia adalah dari lesan ini. Ya Ali, la tal'an musliman. Janganlah engkau melaknat seorang orang Islam. Waladabatan, atau mungkin binatang. Pokoknya makhluknya Allah jangan dilaknat. Karena apa? Fatarji'al la'natu 'alaika. Karena sesungguhnya laknat itu akan kembali pada kita. Kita mencela, maka dosanya akan kembali pada kita. Kalau kita mungkin mendoakan yang jelek, maka kejelekan itu juga akan kembali kepada kita. Lantas bagaimana? Kita doakan yang baik. Kita sadari, kita mengerti, kita harus paham bahwa semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita lihat kelebihannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dan berbaik dengan mereka. Jamaah rahimakumullah, ini bab tentang hifdzul lisan. Sederhana, tapi begitu dalam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dinasihatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, agar kita bisa menjaga lisan kita. Kalau seandainya kita berbicara itu manfaat, silakan berbicara. Tapi kalau tidak manfaat, mending diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita dengan lisan kita ini, sehingga lisan kita ini bisa dipakai untuk manfaat, menjadi barokah, menyenangkan hati orang lain, bukan untuk menyakiti hati orang lain, bukan untuk memperkeruh suasana, malah justru memperkeruh atau membuat orang menjadi permusuhan. Dan mudah-mudahan lisan ini benar-benar menjadi lisan yang barokah buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.